Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, berikut ini tutorial untuk pemberian tugas pada mahasiswa. Ya. Oke, langsung saja. Ya, saya akan ambil di mata kuliah ini. Ya, saya akan taruh tugasnya di pertemuan 4. Ya, caranya seperti biasa kita akan klik add an activity, ya. Kemudian klik assignment. Oke, kemudian add. Ya. Udah, ya. Jadi tugas ini harus kita beri nama, ya. Tugas apa? Nah, misalnya saya buat di sini tugas 01, ya, tugas 1 itu membuat slide master. Oke. Nah, sini kita kasih keterangan, ya, tugasnya. Misalnya buatlah slide master untuk pengenalan bangun dan ruang di pembelajaran matematika, misalnya begitu, ya, kurang lebih. Nah, ini sederhana saja barangkali. Jadi di sini tugasnya mahasiswa disuruh membuat slide master, ya, di PowerPoint, ya, untuk memperkenalkan bangun dan ruang, ya, di pembelajaran matematika. Ya, di sini jangan lupa dicentang, ya. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kalau tidak mau menggunakan ini, ya, keterangan di sini tugasnya, misalnya tugasnya menggunakan file dalam bentuk Word, ya, masukkan Word-nya di sini atau PDF juga sini, ya. Seperti biasa kita memasukkan file yang pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Jadi misalnya tugasnya itu, ya, menjawab pertanyaan, misalnya yang dibuat dalam Word, ya, masukkan sini. Nanti tinggal mahasiswa membuka Word itu dan melihat tugasnya apa gitu, ya. Ya, terserah sih, semua file bisa dimasukkan, ya, tidak hanya Word atau PDF, ya, Excel, PowerPoint, ya, semua, ya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini submission-nya, ya, pengumpulan tugasnya kita bisa tentukan di sini, ya. Ini informasikan nanti tanggal ini akan muncul di Sispo mahasiswa, maaf, di e-learning mahasiswa, ya. Jadi misalnya kita tentukan di sini penyerahan tugasnya dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 10 Mei, ya. Nah, gitu. Ini jangan lupa dicentang, ya, centang. Oke. Kemudian jangan lupa kalau misalnya tugas itu ada batasnya, ya, jadi setelah tanggal 10 tidak bisa lagi dikumpulkan, ya. Jadi Bapak Ibu centang di sini. Jadi begitu, kalau misalnya sudah dicentang di sini, maka lewat dari tanggal 10 itu nggak bisa lagi. Jadi misalnya saya temukan di sini tanggal 10, ya, tanggal 10, ini ketentuannya tanggal 10 lewat 00, kemudian di sini tanggal 10, ya, lewat 00 juga boleh, ya, jangan kurang dari due date-nya, ya, 01 misalnya, ya. Kalau misalnya due date-nya di sini 00, di sini 01 atau 00, jangan sampai kurang dari due date, ini tidak akan bisa, ya. Kemudian di sini apa? Remind me to grade by.
Artinya di sini kita diingatkan ya oleh e-learning untuk memberikan nilai nanti. Tanggal berapa kita mau ngasih nilainya. Jadi misalnya ini seminggu setelah mereka kumpulkan tanggal 17, berarti ini nanti akan ada informasi ya, ada message di e-learning kita mengingatkan kita agar jangan lupa menilai, memberikan nilai ya. Ini cuma sekedar mengingatkan, kapanpun kita menilainya nggak masalah ya. Jadi terserah, ini cuma sekedar mengingatkan, notifikasi aja buat kita sebetulnya ya. Oke, nah ini kalau diklik allow show description, itu maksudnya jadi ini akan tampil ya, ini akan tampil di mahasiswa. Kalau misalnya ini nggak diklik, ini nggak tampil ya. Oke, kemudian tipe pengumpulannya ya, submission types-nya itu apa. Jadi bisa ke ini, karena ini tadi saya mintanya tugas yang dikumpul dalam bentuk file ya, maka di sini saya harus centang di sini file submission ya. Jadi mereka harus mengisikan memberikan file. Tapi kalau misalnya tugas itu hanya dijawab ya langsung online text, artinya langsung dijawab saat itu juga, Bapak Ibu klik di sini ya. Jadi nanti mahasiswa langsung jawab di e-learning. Jadi tidak perlu lagi dia menggunakan file. Jadi silakan terserah Bapak Ibu pilih, atau mau kedua-duanya juga boleh ya. Nah ini kalau misalnya online text ini aktif ya, artinya kita tentukan berapa kata ya, batasan kata yang bisa disediakan, bisa dituliskan oleh mereka, oleh mahasiswa. Jadi misalnya klik di sini berapa batasannya, 100 kata, 200 kata ya, terserah ya. Kalau tidak ya enggak, jadi enggak terbatas ya. Kemudian di sini maximum number of upload files, ini maksudnya berapa jumlah maksimum yang diperbolehkan mahasiswa untuk mengirimkan filenya ya. Jadi kalau misalnya satu ya satu, kalau ya Bapak Ibu pengennya 2 file ya tentukan sendiri ya. Karena kalau saya karena dia cukup satu ya klik satu ya. Kemudian ini ketentuan lagi berikutnya mengenai maksimum data yang dikirimkan ya, besaran data yang dikirimkan. Di sini paling tinggi adalah 32 MB ya. Jadi kita tentukan di sini bahwa mahasiswa itu memberikan filenya tidak lebih dari 30 MB ya. Ini file type-nya kita tentukan file jenis apa ya. Jadi banyak macam, all file type ya, semua file ya. Ini atau dokumen atau presentation file di sini. Ini. Jadi kalau misalnya PowerPoint ya ini ya, saya pilih karena dia mau mengumpulkan PowerPoint, saya pilihnya ini. Jadi dia nggak bisa pilih yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah nggak centang di sini ya, semua file ya bisa nanti dikirimkan ya. Oke gitu. Nah ini feedback ya, jadi artinya mahasiswa boleh memberikan komentar terhadap tugas itu ya, kalau mau centang ya. Kemudian submission setting ya. Jadi kalau misalnya di sini kita yes kan, require students to click the submit, artinya ya ketika mahasiswa sudah mengumpulkan tugasnya, maka dia harus mencentang ya bahwa itu sudah dikirimkan ya, seperti itu ya. Ini yes ya. Kalau saya tidak usah, jadi nggak perlu dicentang. Nah, tugas itu juga bisa kita berikan per individu atau kelompok seperti ini ya. Ini kalau misalnya yes ya, maka ini tugas akan dikumpul. Kalau misalnya ini artinya tugas kita berikan ke mahasiswa per kelompok. Jadi yang kumpul tugas itu bukan per individu tapi kelompok.
Misalnya dalam kelas itu ada 3 kelompok, maka 3 kelompok yang akan ngirim, ya. Cukup satu perwakilan kelompok saja yang akan ngirim. Ketika satu mahasiswa sudah mengirimkan tugasnya, maka itu akan secara otomatis akan tampil pula di seluruh kelompok mahasiswa itu. Jadi misalnya kelompok satu orang ngirim, lah nanti yang anggota berikutnya yang lain itu akan muncul sendiri, ya, di learning itu bahwa tugas itu sudah terkumpul, ya. Saya pikir. Kemudian grade, ya. Nah, penilaian, ya. Jadi penilaian bisa kita atur di sini, ya. Ini skala, pakai nilainya skala, ya. Nah, ini poin. Jadi seperti biasa, ini yang poin penilaian seperti biasa. Penilaian bagaimana? Simple direct grading, ya. Jadi di sini ini yang penilaian sederhana, ya. Nanti saya akan praktekkan bagaimana penilaian yang simple and direct grading itu, ya. Oke, berikutnya. Oke, kita lewatkan saja itu. Ya, ini tadi. Ini, ya. Kalau misalnya tadi di grup, klik visible group, ya. Kalau no group, ya no group, berarti itu tugas tidak ke grup, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tugasnya grup, ya di sini ke grup, ya. Gitu. Kalau misalnya nanti di sini ke grup, tugas itu hanya untuk satu kelompok saja, misalnya tugasnya satu kelompok saja, ini, ya. Jadi di sini Bapak Ibu kasih batasannya, ya. Nih, jadi add restriction, ya, group itu. Nah, ini student must, ya, choose di sini pilih kelompok 1. Jadi tugas tadi hanya untuk kelompok 1, ya. Jadi kita bisa berikan tugas itu bisa satu tugas untuk semua kelompok kalau misalnya Bapak Ibu pengen kelompok, ya. Tapi kalau bisa juga kita berikan tugas itu hanya kelompok tertentu. Maka kalau hanya untuk kelompok tertentu, jangan lupa Bapak Ibu di sini klik restrict access, ya. Artinya ada batasan. Gitu. Jadi tugas tadi itu untuk hanya kelompok 1. Ya, nah gitu. Oke. Ya, ini karena tidak, ya, tidak perlu, ya. Kemudian kalau sudah selesai, ya, save and return course. Oke, ya, selesai, ya, di sini, ya. Jadi tugas untuk semua siswa. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tugasnya untuk kelompok, ya, saya praktekkan, ya. Saya coba lagi di sini assignment untuk kelompok, ya. Add. Ya. Assignment, kalau misalnya ini hanya untuk dikasihkan tugas kelompok 1, bikin saja tugas kelompok 1, ya. Itu misalnya, ya, buatlah slide master sederhana untuk mengenalkan data diri Anda, ya, misalnya seperti itu, ya. Oke, kemudian di sini, ya, ini tadi sudah saya kira, ya. Oke, nah di sini, ya, di sini klik yes, ya, group. Nah, require group to make submission, yes. Nah, di sini nggak usah, ya.
Oke. Nah, tadi restrict, add restrict. Jadi tugas itu hanya untuk kelompok tertentu, misalnya ya. Saya pilih misalnya di sini kelompok 2 atau kelompok 3 misalnya ya. Udah enter ya. Oke, save and return cost. Oke. Ya. Jadi di sini ada 2 tugas ya. Master tugas kelompok ya, kelompok 1 ya. Di sini sudah terlihat not available unless you belong to kelompok. Oh maaf, ini tadi kita gantikan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3. Jadi ini untuk kelompok 3. Oke ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana tampilannya tugas ini di learning dari mahasiswa. Ya, ini ya. Ini tampilan punya mahasiswa, saya perlihatkan ya. Ini ICT tadi. Kita lihat di temuan 4 ya. Ini ada tugas ya. Nih. Ya. Jadi tugas 1 itu semua diklik itu. Nah, ya. Nah, kalau sudah dibaca ini keterangannya ya. Time remaining, ada batasan waktunya ya. Ini kalau tadi komen tadi kita perlihatkan oke. Kalau mau ngasih komentar ada feedback ya. Nah, begitu mau ditambahkan ya tinggal diklik ini saja memasukkan tugasnya. Nanti mahasiswa tinggal masukkan ke filenya apa di sini ya. Nah, keterangannya apa, itu untuk tugas individu tadi. Nah, kalau tugas kelompok ya, ini karena mahasiswa ini bukan di kelompok 3, ini nggak bisa diklik ya. Dia memang bisa lihat ini nggak bisa, tapi nggak bisa diklik karena ini tugas untuk kelompok 3, sedangkan mahasiswa ini bukan kelompok 3 melainkan di kelompok 2 ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana mahasiswa yang di kelompok 3 ya. Ini saya lihatkan lagi, ini kelompok 3 ya. Klik dulu ya. Ini saya oke, ini mahasiswa kelompok 3 ya. Kita perlihatkan tugasnya di sini ya. Ini klik yang di pertemuan 4 ya. Nah, ini tugas individu tadi. Nah, ini kelompok 3, karena mahasiswa ini kelompok 3 maka ini bisa diklik gitu ya. Oke, jadi mahasiswa yang diperbolehkan itu saja ya. Jadi silakan Bapak Ibu memanfaatkan tugas ini, bagaimana apakah individu atau kelompok atau satu tugas untuk semua kelompok ya. Nanti perwakilan yang akan mengumpulkan atau tugasnya dibuat per kelompok. Demikian untuk pemberian tugas pada mahasiswa di learning. Saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.